jajaran kepengurusan yang baru tadi hadir hampir 500-an dari 667 pengurus pusat yang sudah dilantik tadi siang. Oleh karena itu saya tentunya menyambut dengan sebuah semangat dan tentunya sukacita ingin bersama-sama keluarga besar IPAT dimanapun berada di seluruh Indonesia untuk bisa menjalankan tugas kita secara profesional, taat pada aturan dan hukum yang berlaku, kemudian tentunya sama-sama kita menghadirkan pelayanan bagi masyarakat dalam urusan pertanahan. Kita tahu bahwa isu-isu pertanahan ini menjadi sangat mendasar ketika memang kita temui banyak masyarakat yang juga masih memiliki permasalahan dengan tanahnya. Bukan hanya warga, tapi juga korporasi dunia usaha, termasuk pemerintah sendiri. Saya tahu, saya bertemu dengan kolega dari berbagai kementerian lembaga lain yang juga memiliki keluhan serupa. Oleh karena itu kami hanya ingin berbuat yang terbaik, mencapai target-target atau progres yang juga signifikan agar bisa menuntaskan masalah-masalah pertanahan tata ruang sehingga keadilan dan kesejahteraan benar-benar bisa hadir. Tadi siang saya baru saja mengungkap ada kasus-kasus tindak pidana pertanahan di Jawa Tengah, dan apa yang kami lakukan itu operasi bersama antara jajaran Kementerian BPN, kepolisian, kejaksaan dalam Satgas Anti Mafia Tanah berhasil membongkar kasus-kasus tersebut, termasuk juga menyelamatkan potensi kerugian negara, real loss maupun potential loss. Ini yang harus kita lakukan setiap saat. Lebih dari 3,4 triliun rupiah yang bisa kita selamatkan, dan ini sesuatu yang besar karena investasi yang harusnya masuk dan bergulir itu terhambat dan terbelenggu karena tanahnya tidak bisa digunakan karena masih dikuasai oleh para mafia tanah. Oleh karena itu setelah ini insya Allah investasi akan mengalir dengan baik dan membuka ribuan lapangan pekerjaan baru, dan pada akhirnya sekali lagi untuk rakyat, pemerintah pun, negara pun mendapatkan benefit dari pajak yang didapatkan. Mas Menteri, selama tahun 2024 ini sudah berapa total secara keseluruhan untuk memberantas mafia tanah ini? Ya, awal tahun kami melakukan rapat pra-operasi, menentukan target-target operasi seluruh Indonesia. Kita menggelar akhirnya ada 87 target operasi. Tentu kita berharap bisa lebih lagi karena keterbatasan sumber daya baik manusia maupun anggaran. Kita harus menentukan prioritasnya. 87 di tahun 2024 ini sudah bisa dikatakan berproses 47. Jadi sudah lebih dari separuh. Dan ini masih terus kita lakukan secara intensif. Tentu tidak setiap kali saya harus jelaskan di media karena harus ada operasi yang senyap juga sehingga tidak kemudian berantakan sebelum benar-benar terungkap begitu. Kita ingin meyakinkan bahwa setiap kasus itu benar-benar tepat sasaran, tidak salah-salah kita menentukan target. Begitu kita sudah confirm seperti tadi, sudah sampai dengan tahap P21 ya, kita sudah lengkap, bahkan sudah sampai dengan Tiga, sehingga jelas sekali siapa yang menjadi tersangka dan terdakwa, termasuk juga kita berharap ini menjadi sebuah daya getar, deterrent effect, agar tidak terjadi lagi yang seperti itu. Kami menyampaikan pesan kuat kepada siapapun yang melawan hukum agar berhati-hati, karena kami serius, karena sekali lagi yang kami lakukan ini bukan untuk apa-apa tapi untuk menyelamatkan kerugian negara sekaligus membela masyarakat yang lemah di negeri ini. Ya, tentunya ada pengaruhnya, tapi kami juga terus melakukan segala daya upaya agar tidak terbukti, tidak terhambat. Sambil terus kita berharap ada anggaran tambahan yang sebetulnya sudah setuju ya. Ya, 20 tapi kita eksekusi sudah. Oke, alhamdulillah betul sudah semua, dan nantinya bisa segera digunakan secara tepat sasaran dan mempercepat semua target pencapaian tadi. Saya punya cita-cita tentunya menuju Oktober dan menuju Desember 2024 ini ada sekian bulan yang kami akan lakukan percepatan. Tapi
juga kantor pemanahan yang mampu melayani sertifikat dan layanan elektronik lainnya. Oleh karena itu, ini juga harus kami gencarkan sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa dengan semakin banyaknya kita melakukan alih media, ini sebetulnya akan memudahkan semua dan juga